Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Jalil Asidki dengan NPM 19 106 310 70 132 dari kelas 6E PJK. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 3 keterampilan pribadi atau personality skill dari buku Bermain Mengasah Kecerdasan Majmuk karya Bapak Nana Suryana SPD MPD. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. A. Mengenal keterampilan pribadi. Dalam buku ini dikatakan bahwa setiap manusia lahir dengan keunikan masing-masing, maka manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Sebagai orang tua, tentu senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan agar sang anak mempunyai keterampilan sosial yang mumpuni. Dalam buku Ahmad Muhaimin AZ yang berjudul Mengembangkan Kecerdasan Sosial bagi Anak, mengatakan bahwa ada beberapa kemampuan penting yang harus kita asah pada tumbuh kembang anak. Beberapa kemampuan pribadi ini menjadi keterampilan pribadi sebagai value dalam mengarungi kehidupan yang lebih luas lagi. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah unsur penting atau komponen yang sangat penting sebagai pendamping anak. Jadi bagaimana anak dapat mengembangkan keterampilan pribadinya itu tergantung bagaimana orang tua merawatnya dan membantu menemukan keterampilan pribadi yang lainnya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada keterampilan pribadi atau personality skill. Terdapat beberapa macam keterampilan pribadi atau personality skill. Di antaranya ada 5 macam. Yang pertama ada keterampilan leadership. Yang kedua ada keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga ada keterampilan operasional. Yang keempat ada keterampilan manajerial. Yang kelima ada keterampilan adaptasi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada keterampilan leadership. Keterampilan leadership atau kemampuan leadership adalah kemampuan memimpin atau mengorganisir, kemampuan untuk membangun visi, mengambil keputusan, dan mengembangkan ide-ide kreatif. Sebagai seorang pemimpin, harus mampu mempengaruhi orang lain dengan cara yang nyaman dan seimbang bagi orang yang dipimpinnya dan mampu menjalin kepercayaan di antara mereka. Jadi, ketika para pekerja kita nyaman dengan cara pemimpinan kita, maka mereka akan 100% bekerja untuk kita. Jadi kita dapat dipercaya oleh mereka. Selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi atau communication. Keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan mengkomunikasikan ide, gagasan, serta informasi dengan jelas, di mana anak memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain dengan bahasa yang mudah dipahami, mampu menjadi mediator, negosiator terhadap yang terlibat dalam konflik. Alat untuk bernegosiasi inilah adalah komunikasi. Komunikasi harus dibangun karena merupakan sebuah kebutuhan. Cara melatih keterampilan ini bisa dengan silaturahmi atau saling berkunjung, sehingga dapat menciptakan komunikasi satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga ada keterampilan operasional. Keterampilan operasional. Keterampilan operasional adalah keterampilan melaksanakan suatu tugas dengan cekatan, cepat, dan baik. Mampu menerjemahkan ide, gagasan orang lain ke dalam tindakan teknis. Pandai membuat kesimpulan dari apa yang dipaparkan orang lain. Hafal secara terstruktur hal teknis lainnya. Kemudian mampu mendesain sistem pekerjaan, dapat memperbaikinya dan mampu mengumpulkan data dengan baik. Mengasah keterampilan ini, orang tua mencoba mendelegasikan wewenang pada tugas yang diberikan. Biarkan anak bertanggung jawab dan berperilaku secara mandiri. Jadi jangan terlalu memanjakan anak agar anak dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya yang keempat ada keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial adalah keterampilan merencanakan, memahami, mengelola orang lain, dan mengembangkan sumber daya manusia.
memiliki seni bagaimana melaksanakan, mengatur atau mengarahkan pekerjaan melalui orang lain, sekaligus menjaga kualitas dan standar kerja yang tinggi. Memiliki watak positif, jujur, selalu optimis, ramah, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tujuan bersama. Orang tua bisa melatih keterampilan ini dengan sikap disiplin dengan tugas-tugas sekolah atau tugas di rumah diselesaikan tepat waktu. Melatih kejujuran dengan belajar langsung kepada anggota keluarga lainnya, juga kepada lingkungan. Jadi keterampilan manajerial ini bisa dilatih di rumah dengan cara memberikan tugas-tugas seperti tugas rumah maupun menyuruhnya menyelesaikan tugas sekolah. Lanjut, yang terakhir ada keterampilan adaptasi. Keterampilan adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, lebih fleksibel dalam menyikapi situasi kondisi, tenang, damai, serta menolong, dapat dipercaya dan siap menjadi pendengar yang baik, serta respect terhadap kritik. Jadi mau dikritik, mau mendengarkan apa pendapat orang lain, sehingga dia dapat memperbaiki dirinya dari pendapat orang lain. Keterampilan ini bisa disebut juga dengan kemampuan menganalisa situasional, peka terhadap kebutuhan dan hak orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa keluarga memiliki peranan yang sangat penting. Keterampilan pribadi bagi manusia amat sangat mendukung sebagai nilai-nilai yang sangat penting saat anak akan menjual apa yang menjadi kompetensinya. Oke, mungkin cukup sekian, itu saja penjelasan dari bab 3 keterampilan pribadi atau personality skill dari buku Bermain Mengasah Kecerdasan Majemuk karya Bapak Nana Suryana SPD MPD dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Keep spirit dan bahagia always. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the line.